Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program podcast Sapa Legislatif Radar Madura TV. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan terkait Smart City, kesiapan dan tantangan masyarakat di Madura untuk menuju sistem pemerintahan atau sistem kota yang cerdas, di mana semua konsep pengembangan dan pengelolaannya memanfaatkan teknologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait Smart City ini dengan legislator dari Madura. Beliau adalah Abrori SAG MPSI. Assalamualaikum Mas Abrori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat, sangat sehat. Sangat sehat ya, alhamdulillah. Meskipun cuaca kadang setiap hari masih mendung, ya. Perjuangan harus berlanjut begitu ya Mas Abi ya. Belum ada kata usaha untuk perjuangan. Perjuangan siap. Oke pemirsa Radar Madura TV dimanapun Anda berada, Smart City ini tentu sangat penting untuk pengelolaan pemerintahan, baik dari segi government, ekonomi, living, environment, dan society. Karena dengan Smart City ini satu pengelolaan pemerintah itu bisa lebih terbuka untuk publik. Mas Abe, ada banyak hal tentu yang harus dipersiapkan oleh pemerintah, baik dari segi peraturan, dari segi pengelolaannya, terus juga dari sisi kesiapan masyarakatnya, Mas Abe. Mungkin pertama perlu dijelaskan Mas Abe, apa itu Smart City dan bagaimana Smart City itu untuk satu pemerintahan tertentu, Mas? Ya, gambaran sederhananya Smart City itu data terpusat lah. Data terpusat terkait dengan perkembangan apapun. Perkembangan karir, perkembangan ekonomi, dan perkembangan yang lain. Nah, biasanya Smart City ini sangat-sangat tergantung kepada IT. Jadi, dulu misalkan sekedar menyebut contoh, dulu itu setiap bulan kalau pegawai atau PNS mau gajian, maka dia datang ke kantor di mana dia bekerja untuk mengambil gaji. Nah, itu kira-kira sederhananya seperti itu. Smart City itu. Nah, kalau Smart City ini kita tarik ke wilayah cakupan yang lebih luas, ekonominya Smart City, indikator kinerjanya Smart City, dan seterusnya. Maka data-data yang ditabulasi oleh IT ini itu sudah cukup menjelaskan untuk mempertimbangkan apakah dalam satu perusahaan itu, misalkan SDM ini layak atau tidak ya gitu ya. SDM ini IT ini kemudian tabulasi data ini yang kemudian mengumumkan sendiri. Nah, karena kalau kita buka misalkan Smart City dalam konteks kamus yang lebih besar, kalau kita menginput data, misalkan kita mau daftar apapun itu, lalu muncul persyaratan dari A sampai Z. Sistem ini tidak bisa bekerja kalau persyaratan dari A sampai Z ini nggak terpenuhi, kan gitu. Nggak jalan sistem ini, mandek di situ. Nah, ini yang kemudian dikembangkan di banyak negara, termasuk di sebagian wilayah atau perkotaan di Indonesia seperti di Tangerang City. Itu sudah seperti itu. Jadi tidak ada cerita lagi, karena data ini yang menjelaskan apapun, menjelaskan capacity buildingnya seseorang, menjelaskan spesifikasi bangunan, termasuk juga potensi daerah. Ya, nggak bisa dipaksa. Jadi misalkan contoh di Madura, Pamekasan mau mengajukan sebagai daerah tertinggal. Kalau inputting persyaratan disajikan dalam bentuk manual, kan bisa akal-akalan tuh. Siap. Nah, tetapi kalau sudah sistem,
yang menjelaskan, nggak bisa. Nah, itulah smart city secara sederhana yang bisa saya jelaskan pada konteks perbaikan SDM dan seterusnya. Ini belum ke yang lain. Di ekonomi misalkan, jadi contoh toko yang menggunakan smart gitu kan ya. Saya contohkan Alfamart, Indomaret misalkan. Yang punya tuh di Jakarta tuh. Jakarta. Tetapi keluar masuknya barang yang laku apa, barang yang tidak laku apa, barang yang sering laku itu apa, pendapatannya berapa, termonitor di sistem. Nah, kita warung Madura belum smart city tuh. Nah, karena pengelolaannya masih manual. Nah, itu pada konteks ekonomi. Jadi semuanya tertabulasi oleh satu sistem di mana para pihak bisa mengakses semuanya. Artinya manfaat smart city ini itu sangat luas sekali begitu ya Mas Abi? Ya. Berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup misalkan atau efisiensi sumber daya. Betul. Sumber daya manusianya juga untuk satu pekerjaan tertentu begitu ya, Mas, dan kontrol tadi begitu ya Mas Abe. Mungkin untuk selanjutnya Mas Abe, kalau kita melihat secara umum Jawa Timur dan nanti secara khusus adalah Madura, itu seperti apa Mas Abe ngelihat kesiapan Jatim, kesiapan Madura untuk menuju satu kota yang terintegrasi tadi ya dengan IT begitu. Ya memang konsep besarnya itu digital city ya, kota digital. Kota digital. Kota digital. Kan sudah ke sini sudah mulai ada ini. Misalkan sekarang itu kalau kita ke Surabaya, kita misalkan naik mobil tidak menggunakan sabuk pengaman, kan sudah termonitor tuh. CCTV satu itu. Yang kedua, nah kalau kita kemudian bayar, tinggal scan barcode sekarang kan. Nah, itu bagian. Itu yang berkaitan dengan smart city. Begitu juga ada rekapitulasi tentang SDM. Jadi sebagaimana sering saya sampaikan bahwa orang itu tidak perlu menjelaskan siapa dirinya. Begitu coding dimasukkan, misalkan ini namanya Abrori, dimasukkanlah ini ke sistem memindah ini, Abrari ini siapa, termonitor semuanya. Nah, itu juga misalkan kalau kita punya restoran yang sudah terkoneksi dengan digital city, dengan smart city tadi itu, nggak usah ditanya, yuk penghasilannya per bulan berapa? Karena semuanya sudah tersistem, pasti masuk di situ. Kecuali ya karena ini Indonesia ya, apapun yang tidak bisa terjadi di luar bisa terjadi di sini. Nah, inilah Indonesia gitu, negara kita. Kalau karena jenengan adalah perwakilan di legislatif ya, sebagai perwakilan masyarakat Madura begitu Mas Abe, sejauh ini kira-kira bentuk komitmen atau dorongan seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman legislatif di sana dalam mendorong Madura ini menjadi satu kota yang smart city begitu, satu wilayah, satu kepulauan yang smart city antara empat kabupaten itu Mas Abe? Kalau menurut saya yang paling siap sebetulnya kota ini, Pamekasan. Karena Pamekasan itu punya sejarah sebagai ibu kota negara, kemudian perguruan tinggi, kemudian masyarakatnya dinamis di Pamekasan ini. Tetapi problemnya adalah apakah kepala daerahnya sudah siap untuk itu. Nah, jadi ini kan kita ibaratkan ini SDM yang lahir di zaman kolonial, tetapi IT-nya datang di era kemudian. Nah, jadi pasti berbeda. Kalau zaman-zaman kolonial itu kan ngetiknya dulu pakai disket yang ada plastik muter itu. Kemudian ada laptop baru namanya MacBook Air. Nyambung nggak nih? Nah, itu problem. Tetapi bagi saya, sepanjang siapapun yang nawaitunya mengarah ke smart city ini, saya kira bisa. Dan kalau smart city ini digunakan sebetul-betulnya, maka saya bisa memastikan
pendapatan asli daerah bisa meningkat. Karena semua sudah terkontrol dan kebocoran-kebocoran Yes. pendapatan itu sudah bisa diantisipasi begitu. Ya, Terlihat geraknya kemana begitu. pergerakannya Pergerakan. terlihat, potensinya terlihat. Dan semakin ke sini, saya sudah mengamati ya, di berbagai tempat sudah mau menuju Mau ke menuju sana, ke sana. mau ke smart city. Contoh misalkan, hari ini nelayan ini mau bergerak ke koordinat berapa, karena posisi ikan hari ini sudah bisa Sudah bisa terdeteksi. dideteksi. Sehingga ketika nelayan bergerak ke titik itu, maka peluang untuk menangkap ikan dengan tangkapan yang lebih banyak pasti bisa diraih. Itu satu contoh. Kalau dulu kan nelayan manual, pokoknya melaut saja gitu ya. Siapa tahu ikannya di situ memang secara garis ketuhanan bahwa rezeki itu sudah ada Sudah yang ada yang ngatur. ngatur. Tapi kan rezeki tidak tertukar. Kalau nggak ditukar kan seperti itu. Dan nggak datang kalau tidak dicari begitu. Nah, jadi upaya-upaya itu sudah mengarah ke sana. Persis seperti kita misalkan kebingungan hari ini ketika mencari seorang teman, kamu lagi ada di mana? Kalau dulu misalkan saya ada di dekat lampu merah, di sebelah kirinya ada toko, sebelah kanannya kemudian ada apa keadaan dan seterusnya. Hari ini kan enggak, Tinggal langsung Sherlock. bagi Nah, lokasi begitu. ya. Nah, itu kalau posisi dan seterusnya. Begitu juga untuk mensensus SDM. Nah, misalkan di kota ini akan melakukan mutasi, ada sekian eselon 2 yang kosong. Yang kosong. Siapakah nominasinya Informasinya. untuk masuk di situ? Tinggal dibuka tabulasi datanya. Semua sudah ada Sudah peringkatnya ada, masing-masing sudah begitu. ada poinnya. Nah, saya nggak tahu itu di luar kekuasaan teknologi kemudian. Karena di undang-undangnya itu yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi siapa kepala dinas yang baru, itu kan hak prerogatif bupati. Sebagaimana halnya hak prerogatif presiden untuk mengangkat menteri-menterinya. Datanya sudah ada. Nah, kalau itu nggak terpilih, ya Allah alam. Wallahu alam. Allah Tapi alam. dengan adanya smart city, dengan adanya data yang sudah bisa diakses oleh masyarakat, masyarakat bisa jadi kontrol juga untuk pengambilan kebijakan itu ya Yes, Mas nantinya Mas Abi, ketika satu kota sudah menerapkan smart city itu. sudah menerapkan masyarakat sudah bisa, dia tidak hanya mengontrol orang lain melalui satu sistem, tetapi dia mulai sadar diri. Misal, dia mau mendaftar di satu instansi dengan spesifikasi yang dia miliki yang seperti itu adanya. Begitu kemudian dilihat, oh ternyata spesifikasinya seperti ini, saya nggak masuk. Nah, itu. Karena sudah diketahui. Yes. Nah, ini juga misalkan kalau di apa yang saya tahu di Tangsi yang karena saya pernah datang ke sana. Nah, pendapatan itu sudah bisa diukur. Jadi ada namanya pendapatan asli daerah, ada pendapatan yang bersumber dari retribusi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kebaca tuh. Begitu seseorang itu membeli barang, maka PPh 11%-nya itu terconnecting ke sistem yang ada di kas daerah. Dapat tuh pendapatan gitu ya. Nah, jadi teori besarnya soal smart city seperti itu. Walaupun di beberapa wilayah, terutama di Madura, terutama di Kabupaten Sumeneb, belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena sinyalnya Masih lemah. butuh peningkatan Ya, sarana dan prasarana. betul. Itu salah satu bentuk tantangan begitu juga ya bagi pemerintah, bagaimana pemerataan akses internet juga menjadi salah satu program yang seharusnya Ya, prioritas begitu Bu. ya. Makanya tadi saya baca di koran itu, Komdigi, jadi yang dipimpin oleh Mutia Hafid yang dulu bekas jurnalis itu, sudah mengupayakan semuanya teraliri oleh apa namanya arah internet lah, internet supaya setiap orang bisa melakukan atau bergabung di kawasan smart city ini. Dan di sebagian besar sudah. Misalkan orang kalau dulu kita mau beli kuda, maka kita harus datang ke lokasi itu melihat kudanya seperti apa. Hari ini kan tidak. Tinggal klik. Tinggal klik. Ada yang nah, kudanya seperti apa? Nah, tinggal kita nyanyi kan. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Siap, Mas Itu. Selain infrastruktur internet begitu Mas Mas Abe,
untuk di wilayah Madura secara umum, kesiapan apa yang perlu diakselerasi begitu untuk penerapan smart city ini? Yang pertama soal jaringan ya. Jadi pastikan di Madura itu misalkan jaringan internetnya sudah fiber optik misalnya. Karena kalau jaringan ini nggak bisa dipakai, kalau nggak ada, nggak bisa. Contoh misalkan kasus UAS apa ya ujian nasional kemarin UNAS gitu UNAS, ya, UNAS. nggak bisa. Jadi yang pertama itu. Yang kedua jaringannya ada, SDM-nya harus SD. terpenuhi spesifikasinya supaya cara dia mengoperasikan sistem itu adalah SDM yang betul-betul bisa memanfaatkan sistem tadi dengan baik. Yang ketiga dan yang paling penting adalah soal trust, soal kejujuran. Nah, makanya sekali lagi ini Indonesia. Kadang sesuatu hal yang sudah terbuka bisa Betul. saja Nah, ada hal-hal lain yang bisa diganti begitu. makanya di Gedung Merah Putih di Jakarta itu kan ada tulisan jujur itu hebat. Jujur itu hebat. Jadi kalau semua sudah terjaring dengan baik ini, sudah. Kita bupati, saya misalkan bupati, saya butuh kepala dinas, siapa ini yang sepintas memenuhi syarat, tinggal tekan tombol. Keluarlah misalkan namanya Lukman. Lukman ini siapa? Terpampang di situ. Mulai dari masuk PNS tahun berapa, pernah di mana, pernah di mana. Nah, kemudian kita nilai, masuk nggak ini barang. Ada Jadi, tantangan tersendiri nggak, Mas Abed, ketika satu kota, karena kan juga harus punya roadmap yang jelas juga ya untuk satu perubahan, untuk satu pengembangan pengelolaan pemerintahan kan mau tidak mau ada dampak positif, ada dampak negatif. negatif. Ketika manual mungkin akan lebih membutuhkan banyak sumber daya manusia, Yes. tetapi satu sisi ketika sudah beralih ke sistem IT akan banyak mengurangi tenaga kerja manusianya begitu. Ya, itu problemnya. Itu memang problem apa ya? Problem besar yang akan dialami di suatu masa di mana robotik, elektromagnetik, dan IT sudah merajalela. Saya contohkan di pedesaan hari ini. Kemarin kan musim panen tembakau nih. Nggih, Itu baru sekelas mesin rajang rajang saja saja sudah harus mengistirahatkan banyak banyak orang. orang Ini yang terbaru misalkan untuk mesin combine. combine. Kalau dulu itu kan gotong royongnya ada bersama-sama, kita pegang pisau untuk apa panen padi, habis itu kita pukul-pukulin padi. Hari ini enggak, begitu combine datang satu orang selesai masuk ke Masuk barang. langsung. Nah, itu memang tantangannya dari segi SDM. Memang ya sekali lagi pembangunan untuk dan atas nama apapun selalu memakan korban. Nah, jadi selain kesiapan tadi itu, kesiapan untuk mengoperasikan sistem, jadi kesiapan untuk bersaing, kesiapan untuk menerima kenyataan. Harus tidak ada intervensi dari pemerintah untuk mengatasi hal itu. Ya, jadi kalau keyakinan saya itu di 2025 ini kayaknya tidak semua masyarakat siap masuk di wilayah itu. Jadi kita harus potong generasi lah. Jadi Gen Z ke atas ini mungkin boleh. Jangankan itu, guru begitu ada kebijakan di mana guru harus membuat RPP dan seterusnya ngeluh. Karena waktunya lebih banyak habis. Waktunya lebih banyak di situ dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi implikasi baiknya kalau misalkan pentabulasian data itu dianggap penting untuk mendapatkan informasi yang akurat, saya kira iya, itu butuh. Jadi mentalitas kita itu kan harus diubah dengan smart city ini. Orang desa di zaman saya kecil dulu, kalau sudah menderita sakit kepala, obatnya ya Bodrek. Apapun itu. Panas padahal sedikit bodrek. ya makanya kemudian nah kita lihat sakit kepalanya ini bagian yang mana? Di sisi kiri, kanan, belakang, itu kan namanya beda-beda. Karena namanya beda, treatmentnya beda. Begitu juga kalau kita sakit perut. Begitu sakit perut, seolah-olah lambung. Nggak mesti begitu. Sakit perutnya di mana? Kalau di tengah mungkin lambung, di sebelah kanan usus buntu, di sebelah kiri ini apalagi. Nah, karena beda penyakit, beda obat.
Nah, memang tantangan terbesarnya itu akan ada banyak SDM yang tidak siap untuk kehilangan pekerjaan digantikan oleh yang lain ini. Wah, apalagi di Thailand sekarang. Thailand dan seterusnya itu. Jadi pegawai-pegawai restoran itu sudah robot. Kenapa robot? Mungkin robot efektif dan lebih jujur mungkin. Siap, siap, siap. Tapi intervensi apa yang sekiranya cocok selain peningkatan daya saing begitu, Ya, peningkatan SDM? Karena kan tidak dipungkiri juga populasi manusia ini kan terus terus berjalan dan terus berlanjut begitu, yes. Mas Abid. Intervensi apa dari pemerintah kira-kira yang lebih pas nih sehingga dampaknya tidak terlalu besar sehingga misalkan terhadap pengangguran begitu. Ya. Intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah membuat pembatasan. Pembatasan misalnya begini. Jadi kalau ada perusahaan dengan sistem digitalisasi informasi atau smart city ini, maka perusahaan dalam hal mempekerjakan SDM yang fokus terhadap IT ini tidak boleh lebih dari 40% misalkan. Nah, kalau nggak dibuat begitu hancur. Ya karena pasti kalau di perusahaan kan pikirannya untung di awal. Nah, itu teori-teori dari New Liberian gitu ya. Saya contohkan di tempat saya di Desa Karduluk itu kan umumnya masyarakat industri perkayuan. Nah, di Cina hari ini satu orang itu sudah bisa menebang pohon, lalu memotong-motong berapa ukurannya, lalu menggergaji hanya dengan satu mesin, hanya dengan satu orang. Sementara kalau di desa, nah yang seperti itu harus dibutuhkan 5 orang. Udah 4 orang tuh. Nah, semuanya. Rokok juga begitu. Nah, di Singapura hari ini itu bisa bayangkan ada taksi yang beroperasi without driver, tanpa supir. Seperti yang juga di IKN begitu ya? Ya, udah tanpa supir. Nah, sanggupkah kita seperti itu? Saya kira hari ini belum sanggup. Tetapi kita semua kan tidak pernah punya bayangan bahwa dunia 10 tahun yang akan datang itu seperti apa. Sama juga ketika saya dulu menjadi jurnalis, tidak pernah punya bayangan. Saya pertama kali 2011 itu masuk jurnalis, begitu memotret, kemudian jam 12 saya harus ke studio foto. Saya harus memotong film untuk dicetak, untuk di-scan, kemudian dikirim ke Surabaya. Serumit itu saat itu. Hari ini tinggal ceklek selesai. Apalagi sudah pakai lensa-lensa yang pada lensa wide dan segala macam bisa lebih dramatik fotonya. Nah, maka ketika kita kembali ke smart city tadi, jadi fungsi dari kepala daerah itu sekaligus fungsi regulatif tadi, jadi membuat kebijakan untuk melindungi hak-hak warganya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, karena harus bersaingan dengan robotik tadi. Nah, fungsi lainnya adalah sebagai pengontrol. Pengontrol. Nah, kita itu kan sistem hari ini kan tinggal terima laporan tuh. Nah, misalkan direktur menerima laporan bahwa karyawan di sini-sini seperti itu. Jadi dari direktur turun ke deputy, dia melaporkan terus ke atas. Jadi ini memiliki kecenderungan ABS asal Bapak senang. Tetapi dengan smart city, saya jadi ingat apa namanya, ada seorang penyair dulu, namanya Sutarji Kalsumbahri. Apa yang dia katakan itu? Biarkan kata sendirilah yang menjelaskan maknanya. Nah, jadi orang itu sudah berbicara kan spesifikasinya masuk apa enggak. Pemerintah dalam hal berlapor kepada pemerintah di atasnya sudah clear. Enggak perlu ngomong, Pak, daerah saya perlu dibantu. Kenapa perlu dibantu? Karena daerah saya adalah daerah tertinggal. Tetapi dengan smart city nggak bisa, sudah datanya sudah ada.
Jadi semua program itu bisa lebih tepat sasaran Ya, begitu. bisa lebih tataran. Jadi cuma itu tadi, ya nawaitunya ya semangatnya untuk keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu ada. Tetapi sisi lemahnya juga ada. Adanya apa? Banyak SDM yang Masih belum. hmm, nah, coba teman-teman tuh sekarang di jurnalis itu. Tulisan tangan itu langsung jadi Word itu kan. Iya, atau Tinggal suara bisa langsung disalin. ya, nah, jadi percepatan itu semakin ini. Jadi ada, nah maka ke depan ini katanya pemerintah akan mengurangi peredaran uang, uang dalam Uang bentuk dalam fisik. bentuk fisik. Semuanya akan diganti e-money, E-money. Jadi uang elektronik uang begitu. elektronik. Bagaimana dengan ibu-ibu yang jual kue di Kue. pasar logam ini? Artinya masih tantangannya itu masih cukup Tantangannya cukup besar banyak ya. karena masyarakat kita belum belum sepenuhnya bisa memahami urgensi tentang smart city. Tapi kalau di ruang lingkup pemerintahan begitu, itu lebih mudah ya, Lebih Mas Abe. mudah, lebih mudah. Kayak misalkan contohnya di wilayah peningkatan PAD ya, di era-era efisiensi kali ini kan Ya, sedang gencar-gencarnya nih pemerintah daerah bagaimana menggali potensi pendapatan asli daerah karena kalau tidak keliru di Madura itu 4 kabupaten masih bergantung sama dana transfer. ya, Ketika dana transfer dipangkas, kelimpungan, kelimpungan di bawah. kelimpungan. Kira-kira ada yang perlu didorong tidak, Mas Abe, untuk peningkatan PAD di khususnya di yang menggunakan elektronik begitu kayak kalau Madura tuh kalau nggak salah parkir ya terbesar itu Parkir. untuk pendapatan asli daerahnya. Jadi kalau di Madura itu pendapatan asli daerahnya itu lebih banyak didominasi oleh pajak dan retribusi. Retribusi. Nah, dulu saya pernah membuat Bupati Pamekasan ini marah ketika saya jadi jurnalis karena orang hidup itu bergantung kepada orang mati, Orang mati. orang sakit gitu ya. Oke. Nah, kalau kita mau membuat sumur tuh ya, dideteksi menggunakan alat kan ketahuan tuh Kualitas airnya, kualitas kedalamannya, airnya, sumber kedalaman kedalaman. sumurnya seberapa meter baru ada air. Nah, yang mau saya jelaskan itu, apalagi yang Yang nyata-nyata gitu nyata. yang bisa kita lihat, yang di dalam bumi pun dengan Sudah sistem bisa. ini itu bisa terbaca. Maka apa yang bisa digali? Kalau di Madura misalkan, katakanlah di Pamekasan, saya kira hortikultura itu lebih memungkinkan. Dan dibuat regulasinya. Jadi kalau kita mengikuti aturan itu, katakanlah Pamekasan atau Sumeneb atau Sampang atau Bangkalan, jadi 70% wilayahnya itu daratannya tidak boleh berkurang. Jadi kalau misalkan Pamekasan ada 13 juta hektar, nah maka 70%-nya itu daratannya ini harus Harus utuh, utuh. harus utuh. Nggak boleh apa? Nggak boleh dibangun di situ. Jadi ada pemetaan begitu ya. Ya ada mapping, ada mitigasi, ada pemetaan. Supaya apa? Supaya jelas ini pembangunan ini. Pembangunannya. Kita kan membangunnya sembarang ini, sehingga buminya terhimpit dan setiap hari mengatakan kok cuacanya, suasananya Pas panas. semakin panas karena memang untuk pembangunan tidak tidak ada mapping yang jelas begitu. Ya, Ini wilayah yang boleh dibangun, ini wilayah yang betul. boleh harus dilindungi begitu. Nah, kalau pakai sistem smart city ketika di radar dari atas, udah ketahuan tuh. Oh, sini nggak boleh dibangun. Karena Dan lahan seterusnya. produktif Ya, misalkan. Kalau untuk perjuangan sendiri, Mas Abe, untuk dari legislatif begitu untuk mendorong agar minimal di pemerintahan. hmm, Karena tadi kalau secara menyeluruh menyangkut kehidupan iya. orang Madura itu masih cukup sulit rasanya. Kita hadapkan dengan uang digital saja Nah, masih banyak tantangannya begitu. Kalau di wilayah pemerintahan apa nih Mas Abe yang sejauh ini didorong oleh anggota DPR Provinsi Jawa Timur khususnya perwakilan dari Madura? ya. Yang kami dorong, yang kami sering sampaikan di kantor parlemen itu,
Pertama, digital itu tidak bisa dilawan. Karena tidak bisa dilawan, maka kita harus merangkul supaya muaranya nanti ketemu. Jadi nawaitu awalnya tadi kan sistem smart city ini untuk meningkatkan banyak hal, meningkatkan SDM, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kebijakan dan seterusnya. Nah, maka mau tidak mau, nah di pemerintah di Jawa Timur terutama yang saya tahu, semuanya sudah mengarah ke sini. Contohnya apa? Misalkan program. Kita sudah menggunakan e-program. Kalau misalkan di tahun 2026 yang akan kita bahas tak lama lagi, ada program yang dimasukkan ke dalam sistem, program itu sudah terkunci. Tidak ada istilahnya, ada usulan berjalan, nggak ada. Atau kalau pengalihan masih memungkinkan? Pengalihan ada mekanismenya, tapi nanti di PABBD, perubahan APBD. Nah, mekanismenya ada. Ini yang berbeda dengan dulu. Dulu itu ada kasus di Malang, semua mungkin bisa baca, karena ada anggaran, ada usulan berjalan di tengah jalan. Seluruh anggota parlemennya itu kena. Nah, kemudian ada e-program, kemudian ada apa namanya e-money, kemudian juga ada apa namanya indikator kinerja. Jadi setiap anggota DPR hari ini itu minimal 1 hari itu ada kegiatan. Oke, bagaimana cara menyetorkan kegiatan? Itu ada server besar yang menerima inputting data, si X hari ini mengerjakan ini. Mau bersumpah 1000 kali kalau ini nggak masuk ke sini, dianggap tidak bekerja oleh sistem. Nah, tuh. Jadi kami dorong memang supaya digitalisasi informasi, digitalisasi apapun itu perlahan-lahan harus didorong ke sana. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kesiapan SDM untuk mengoperasikan itu dan kesiapan SDM untuk tidak mengamputasi wilayah pekerjaan yang pernah mereka geluti karena ada ini. Kalau untuk peraturan sendiri yang mendorong daerah-daerah atau kabupaten kota di Jawa Timur untuk percepatan digitalisasi atau percepatan smart city ini, itu sudah terbentuk juga? Masih dalam rencana. Komdigi kemarin bersama pemerintah, bersama DPR juga di Senayan sedang menggagas soal ini. Kemudian kalau ini terbit, itu kan turunannya dari pusat dulu, lalu ke daerah, lalu ke kabupaten. Dari pusat itu berbentuk undang-undang, kemudian undang-undang ini diterjemahkan oleh menteri, dari menteri kemudian masuk ke provinsi menjadi perda provinsi, masuk ke daerah menjadi perda kabupaten. Yang semuanya sinergis. Sampai kemudian tidak hanya untuk urusan smart city kaitannya dengan PAD, dengan SDM tadi, memang ada gagasan untuk 2034 kita sudah politik menggunakan e-voting. Oh, jadi sampai jauh ke sana, jadi tidak lagi coblos bentuk manual begitu? Ya, rencananya ya, sekali lagi rencananya. Jadi apa namanya, semuanya di situ. Jadi kalau ada 2 pemilu yang baik ya. Kalau katanya dengan smart city itu di Australia misalkan, di Australia itu pemilunya 7 hari. Alokasi waktunya 7 hari. Dan e-voting. Di Australia itu kalau tidak menggunakan hak pilihnya, bayar denda atau dipenjara 3 bulan. Jadi mau golput, mau memilih A, mau memilih B, ya di situ. Di e-voting tadi itu. Yang penting hadir lah. Ya. Satu sisi baik. Nah, kalau di Indonesia kan belum. Kalau nggak jelas, nggak datang nih, gitu kan. Kata jenengan di awal, sesuatu hal yang seharusnya tidak terjadi bisa terjadi. Bisa terjadi. Nah, jadi kita mengarahnya ke sana. Jadi semuanya itu. Jadi kita itu punya sidik jari yang berbeda satu sama lain. Nah, kalau dulu absen tanda tangan, ketika kemudian ada kasus ternyata dia titip tanda tangan, kemudian ada sistem finger dan seterusnya.
Tetapi karena ini Indonesia, dia tetap finger. Tapi fingernya dibawa pulang gitu kan, repot. Siap. Kadang untuk laporan lokasi aja bisa ditembak gitu. Ya, ya itulah Indonesia dengan Eh, segala Kalau keunikannya. jenengan melihat perkembangan begitu secara umum di Madura untuk keberhasilan program Smart City itu sudah sejauh apa, Mas? Saya kira belum sepenuhnya ya. Mungkin hotel yang sudah berjejaring dengan hotel-hotel yang ada di ibu kota. Jadi mungkin di Pamekasan ada yang berjejaring karena hotel-hotel itu kan termanage dengan baik. Di Jakarta mungkin namanya A, di provinsi mungkin namanya B, tetapi masih di jejaring itu. Dan sistem yang dipakai sudah berbasis itu tadi, smart city tadi itu. Ini juga dampaknya. Jadi saya sebagai mantan jurnalis yang pada saat itu hanya ada cetak ya. Hari ini cetak seperti ini nasibnya. Ya itu apa namanya? Dampak, konsekuensi. Bahkan sekelas Washington News di Amerika itu collab cetak itu. Ya karena dampak Karena ini, dampak smart city, dampak era digital ini. Padahal kalau saya secara pribadi membaca koran digital itu dengan koran yang seperti kita punya ini lebih enak itu. lebih enak Ya, karena keterbiasaan, tapi ya. di era hari ini mau tidak bisa dilawan Nah, bisa begitu. dilawan sekali Harus lagi begitu, ya. harus siap. Hmm. Eh, Barangkali untuk terakhir, Mas Abe, harapan dan langkah apa yang dilakukan oleh perwakilan eh, DPRD untuk DPRD provinsi untuk Madura khususnya dalam pengembangan Smart City ini? Ya, dalam konteks pengembangan masyarakat yang melek digital ini, mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah harus intervensi. Intervensi untuk menyelamatkan SDM, intervensi juga untuk menyelamatkan masyarakat dari konten-konten yang tidak seharusnya mereka lihat. Walaupun kita tahu bahwa smart city, smart digital dan seterusnya ini itu memang bermanfaat kepada masyarakat. Tetapi pemerintah itu berdasarkan undang-undang memiliki hak untuk memaksa warganya supaya mengikuti aturan. Contoh sekarang misalkan, kalau dulu sebelum ada pembatasan konten-konten porno ya, Konten-konten negatif anak-anak kecil bisa mengakses, tapi hari ini kan sudah ada sudah ada regulasi itu. regulasi. Jadi sudah tidak bisa dibuka dan seterusnya. Tetapi sekali lagi untuk orang-orang tertentu yang pengetahuan IT-nya lebih memang bisa dijebol Bisa juga. dibagi. Nah, tetapi sekali lagi pemerintah harus menyiapkan SDM di jajarannya untuk melek IT. Pemerintah juga mengintervensi masyarakatnya itu supaya tidak meninggalkan IT, karena bagi saya meninggalkan IT itu sama halnya bunuh diri. Karena eranya Eranya sudah sudah era era digital. digital. Siap, Mas Ya. Abe. Mungkin itu, Mas Abe, untuk pembicaraan kali ini terkait kesiapan dan Oke, tantangan masyarakat di Madura menuju Smart City. Barangkali di lain kesempatan kita bisa bertatap muka kembali untuk siap. membicarakan Aman, aman, hal-hal aman. yang untuk masyarakat Madura tentunya. Oke, terima kasih atas waktunya, Mas Abe, telah Sama-sama ini, berkenan Asma. hadir di podcast Sapa Legislatif Jawa Pos Radar Madura. Sekian pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.